Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang rekan Tribuners semua. Bertemu lagi dengan saya Syarif Dayan selaku jurnalis di tribunpekanbaru.com dalam ngobrol-ngobrol santai terkait gebrakan sang pemimpin. Kali ini siapa yang saya ajak ngobrol, mungkin rekan Tribuners sudah tidak asing lagi. Yang sudah hadir di samping saya, beliau adalah Bang Ade Agus Hartanto yang merupakan Bupati Indragiri Hulu terpilih pada Pilkada 2024 kemarin. Di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan waktu untuk datang, kami ingin ngobrol santai tentang bagaimana sih perjalanan Bang Ade ini bisa sampai kepada Inhu 1. Nah, saya langsung aja rekan Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ade, apa kabar Bang Ade? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik ya. Baik. Bang Ade ini luar biasa nih. Kita kedatangan tamu istimewa rekan Tribuners. Saya cuma pengen ngobrol nih Bang Ade. Gimana sih ceritanya sih Bang Ade ini kan? Yang saya tahu informasinya adalah Bang Ade dulu biasa bertekus lumus di Dewan. Ya. Kemudian bisa sampai maju kepada Pilkada serentak kemarin dan alhamdulillah mendapat amanah untuk menjadi Bupati terpilih Indragiri Hulu tahun 2024. Bisa menceritakan sedikit perjalanannya Bang Ade. Silakan Bang Ade. Siap, terima kasih Bang Dayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners yang berbahagia. Pertama tadi sudah disampaikan nama saya Ade Agus Hartanto dan alhamdulillah hari ini adalah Bupati terpilih Kabupaten Indragiri Hulu. Sebelum jadi Bupati Indragiri Hulu, saya lebih pada di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau, Bang. Siap. Terpilih 2014 sampai 2024. 2024 dilantik sebentar 2024-2029. Kemudian memutuskan untuk maju menjadi calon Bupati Kabupaten Indragiri Hulu. Dan memang ini sudah kita rencanakan melihat kondisi dan banyaknya desakan dari masyarakat Indragiri Hulu tentang ingin adanya yang namanya perubahan. Maka kami putuskan maju membawa tema perubahan berpasangan dengan mantan Sekda Kabupaten Indragiri Hulu Pak Endrizal. Dan alhamdulillah mendapatkan tempat di hati masyarakat. Dari 14 kecamatan yang ada, kami diberi amanah menang di seluruh kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu dengan persentase 58,9% keterpilihan Ade Endrizal. Nah, ini barangkali perjalanan singkat barangkali sampai pada titik ini, dan alhamdulillah semula kita diagendakan tanggal 6 dilantik sebagai bupati, namun karena ada nomenklatur terbaru kita satu hal lah. Nah, Bang tadi menariknya bahwa Abang mengusung tagline perubahan. Ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Abang sampaikan? Indragiri Hulu ini kalau yang kami jalani, kami masuk dari desa ke desa, dusun ke dusun, teriakan masyarakat yang pertama tidak terlalu banyak sih Bang. Pertama tentu tentang infrastruktur. Bahwa harus diakui infrastruktur Indragiri Hulu apalagi di musim hujan dan penghujan seperti hari ini memang luar biasa. Banyak jalan, akses jalan yang terputus sehingga mengganggu aktivitas perekonomian, industri. Sehingga sampai anak sekolah pun pasti libur. Jadi ada libur tambahan, samping libur reguler yang memang libur ujian dan libur puasa, ada libur cuaca. Tambah libur cuaca. Nah, itu yang selalu fenomena yang terjadi di Indragiri Hulu. Ini yang kami bawa bagaimana 5 tahun ke depan infrastruktur Indragiri Hulu ini berbenah. Saya selalu katakan di setiap kampanye, saya tidak mulu-mulu. Saya tidak janjikan semua jalan di aspal, tidak mungkin Bang, karena biayanya besar sekali. Betul. Tapi yang paling pasti kami akan lakukan bahwa seluruh jalan wajib fungsional, layak dilewati secara aman dan nyaman. Ini program atau poin perubahan pertama yang ingin kita lakukan. Yang kedua tentu tentang birokrasi. Nah, birokrasi ini juga ini menarik nih kalau birokrasi ini. Birokrasi ini keluhan masyarakat itu banyak tentang pelayanan publik. Bahkan sekedar mengurus KTP saja susah. Kemudian masih tingginya pungli. Nah, ini yang harus kita bereskan. Maka saya selalu katakan di kepemimpinan kami yang akan datang, saya mengajak seluruh ASN, baik ASN yang dengan jabatan, eselon maupun yang non eselon, sama-sama kita benahi Indragiri Hulu. Sama-sama kita berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, sehingga memang perubahan itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah tentang pendidikan. Ini masih menjadi isu yang paling
Krusial ya, Bang, krusial ya. yang menjadi keluhan mak-mak biasanya terhadap anak-anaknya, masih tingginya biaya untuk menyekolahkan anak. Walaupun teriakan pemerintah selama ini pendidikan gratis, tapi faktanya baju bayar, buku ganti terus. Ada hal-hal lain yang terpaksa mengeluarkan biaya Ini tambahan. harus segera dicarikan solusinya. Mudah-mudahan kami nanti 5 tahun ke depan berkolaborasi dengan gubernur dan pemerintah pusat bisa menyelesaikan atau mengurai masalah bahwa pendidikan gratis ini benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, yang terakhir tentu kegiatan-kegiatan lain sosial, keagamaan juga menjadi bagian dari target-target capaian kita. Nah, Bang, menariknya kan begini, Bang. Dalam perubahan itu pasti tentu dibutuhkan ya tadi Bang bilang. Tidak semua akan tercapai karena biaya yang tinggi. Nah, bagaimana dalam menyikapi ini? Apakah kira-kira potensi-potensi apa sih yang dimiliki Inhu sehingga nanti Abang bisa menjalankan visi misi dan target-target tadi, Bang? Dalam pikiran saya hari ini adalah bagaimana pondasinya kita bangun dulu. Pondasi sumber daya manusianya kita bangun, pondasi birokrasinya kita bangun. Dalam menyelesaikan perubahan ini tidak akan cukup waktu 5 tahun atau 10 tahun. Ini tentu harus berkelanjutan. Nah, sehingga saya ingin di pemerintahan kami ini, pondasi ini kami buat. Pondasi ini kita ciptakan bersama-sama. Kita lakukan perubahan bukan hanya soal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tapi juga kita lakukan perubahan terhadap diri. Diri pejabat-pejabat yang ada, mulai dari bupatinya termasuk saya misalnya, sampai seluruh penyelenggaranya, wajib berubah dulu dari kebiasaan-kebiasaan lama. Apalagi hari ini pemerintah pusat secara terang benderang mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2024 ini, 25 ini, bahwa pemangkasan seluruh anggaran. Nah, sehingga ini perlu mental-mental yang siap ikat pinggang, mental-mental yang siap perubahan. Bahwa kegiatan inti itu lebih fokus daripada kegiatan pendukung maupun kegiatan-kegiatan seremonial. Soal potensi, Indragiri Hulu punya banyak potensi. Kita punya ratusan ribu hektar kelapa sawit. Kita punya perkebunan kelapa sawit, kita punya batu bara, kita punya minyak dan gas bumi. Kita juga punya potensi sumber daya manusia yang cukup handal. Nah, sehingga kalau ini bisa kita ramu menjadi suatu kekuatan, saya yakin Indragiri Hulu akan menuju kejayaan yang namanya Indragiri Hulu maju. Luar biasa. Rekan Tribuners, obrolan sederhana tapi sangat mengena. Tapi sebelum ditutup, saya mau tahu satu hal lagi. Bang, kira-kira apa yang ingin Abang harapkan ke depan? Apa yang akan dilakukan? Dan apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat terkait sudah diberi amanah ini? Yang pertama yang ada dalam pikiran saya memutuskan maju sebagai bupati ini juga bukan termasuk keputusan yang ringan. Bahwa saya akan meninggalkan jabatan yang bahkan sudah ada di depan mata, masih ada 5 tahun ke depan. Sudah dipegang lah. Namun tentu di satu sisi saya merasa punya tanggung jawab moral selaku pejabat publik yang selama ini selalu diberi kepercayaan melalui legislatif untuk terjun ke eksekutif. Ini yang menjadi beban moral saya. Kalau saya putuskan hanya mementingkan diri saya sendiri, maka saya pilih DPR saja karena sudah di tangan, Bang. Sudah sah, tinggal jalan. Saya masuk lagi ke zona yang tidak nyaman, saya tinggalkan DPR, saya berspekulasi lagi di pilkada, dan tujuannya tidak bukan tentu bagaimana melakukan hal terbaik yang mungkin saya miliki, yang mungkin bisa saya komandani bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indragiri Hulu untuk mencapai cita-cita yang namanya kesejahteraan. Ini yang kami sedang rencanakan, kami agendakan, dan mudah-mudahan izin Allah ini semua bisa berjalan, terrealisasi sesuai dengan harapan kita. Itu yang ingin kita lakukan. Yang ingin disampaikan kepada masyarakat atas amanah yang sudah diberikan nih, Bang. Pertama tentu terima kasih kepada masyarakat Indragiri Hulu yang tak terhingga. Saya politisi yang sudah hampir 20 tahun berkecimpung di dunia politik. Saya punya kalkulasi, punya hitungan, dan Pilkada 2024 ini berhasil membantah itu semua. Kenapa saya katakan begitu, Bang? Saya hanya menghitung saya bisa menang di 9 kecamatan dari 14 kecamatan. Namun faktanya masyarakat hari ini buktikan bahwa saya diberi kemenangan 14 kecamatan. Artinya apa? Bahwa kemenangan ini bukan karena sosok Ade atau Hendrizalnya wakil saya. Tapi memang ini kehendak masyarakat
yang memang benar-benar menginginkan yang namanya perubahan. Ya. Ini yang barangkali ingin kami sampaikan ke masyarakat. Mari sama-sama kita bergandengan tangan. 1, 2, 3 sudah berlalu. Saat ini kita bersatu padu menatap Indragiri Hulu maju untuk kesejahteraan kita bersama. Itu Luar biasa, luar biasa, rekan Tribun. Rasa obrolan singkat ini yang sangat luar biasa sekali. Kami juga paham bahwa kesibukan beliau yang menjelang pelantikan ini yang akhirnya diundur tanggal 20 nanti, beliau cukup sibuk sekali, tapi rekan Tribuners tidak usah ragu, nanti kita ke depan akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bang ya. Banyak hal yang masih bisa kita obrolkan. Terima kasih atas kehadirannya Bang di studio kami. Terima kasih juga kepada rekan Tribuners semua yang sudah menyaksikan ini. Semoga obrolan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Harapan terakhir saya khusus harapan. untuk Tribun nih. Oh, siapa? Mudah-mudahan Tribun di periode 5 tahun ke depan ini saya menjabat sebagai Bupati Indragiri Hulu bisa menjadi mitra yang baik, menjadi Terima kasih. checks and balance bagi berjalannya pemerintah. Sampaikan berita-berita yang sebenarnya kalau kan itu memang bentuknya kritik supaya ini sebenarnya membangun kita bersama. Itu yang paling penting yang kita harapkan dari Tribun, Bang. Luar biasa. Terima kasih, Bang. Dan harapan itu kita akan laksanakan dengan baik. Baik rekan Tribun semua, terima kasih atas waktunya. Kami pamit undur diri dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.